memang dipilih untuk dipercaya untuk memegang peran di masing-masing tadi divisi itu sih Mas Flo. Jadi bener-bener, jadi kalau ada tanya udah sering interview dong misalnya gitu ya, enggak. Nah peran suami alhamdulillah di sini penting banget ya. Jadi kalau ada yang bisa didelegasikan, suami ambil alih, tapi saya juga harus ada di momen-momen penting anak supaya masih ada sosok ibu di situ. Orang yang kalian kenal tuh bukan hanya di lingkungan kalian, di organisasi kalian, tapi cobalah bersosialisasi dengan orang lain, divisi lain. Itu sih langkah kecil dulu lah gitu ya, keluar dari zonanya sendiri. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Flory, di Tech Connect People Story kali ini. Seperti biasa, kalau misalnya teman-teman baru kali ini menyaksikan People Story, sebenarnya People Story itu apa sih? People Story itu adalah cerita dari teman-teman yang kita undang sebagai narasumber kali ini. Kita pengen tahu kisah-kisah mereka yang tentunya berfokus tentang entah itu perjalanan karir, kehidupan mereka pribadi seperti apa, kerjaan mereka kayak gimana, dan akhirnya harapannya dari cerita-cerita narasumber akan ada inspirasi dan motivasi. Sudah ada narasumber yang cantik dan ceria, cuma dia agak grogi dikit, mudah-mudahan nanti nggak grogi. Kita sambut dulu dengan Lasda. Terima kasih sudah mau datang main ke People Story kali ini. Mungkin boleh kenalan dulu, karena namanya agak unik nih. Tadi pas ngobrol-ngobrol tuh sebenarnya ada penjelasan. Mungkin boleh kenalan dan menjelaskan namanya artinya apa? Namanya singkatan, arti khusus nggak ada. Jadi hai semuanya, saya Lasda Hanum Galasari. Saat ini berperan sebagai Strategic Planning and Governance di Divisi Digital Technology and Solution yang biasa dipanggil Digitech. Nah, balik lagi ya tadi ke nama ya. Lasda itu sebenarnya singkatan, Selasa, anak kedua gitu. Terus Hanumnya itu harum. Galasari itu singkatan juga, tapi sebenarnya rahasia nggak ya? Tapi ya udahlah, kita sampaikan ya. Galasari itu 13 Januari. Oke, tanggal ulang tahun. Jadi nanti kalau misalnya udah nonton, udah temenan sama Lasda, kalau misalnya mau minta traktiran, minta di ini, ingat 13 Januari. Jadi ingatnya dari nama belakangnya, Galasari. Galasari. Oke. Strategic Planning and Governance. Itu kayaknya dengernya kayak berat banget. Boleh cerita nggak sebenarnya ngapain aja di situ? Strategic Planning and Governance. Jadi ada dua suku kata ya, dua inilah ya part bagian. Jadi ada Strategic Planning dan Governance gitu. Sebenarnya di divisi lain itu pasti juga ada nih Strategic Planning. Cuman yang membedakan kalau di Digitech itu Strategic Planning itu lebih ke arah bagaimana menerjemahkan visi dari CDTO kan. Saya kebetulan langsung report ke biasa dipanggil Omdim ya, kalau yang semuanya kenal itu CDTO Digitech Gems, itu memberikan visi, arahan, tujuannya mau kemana gitu. Nah, strategic planning ini menerjemahkan menjadi misi-misi atau short term-nya lah ya, mau seperti apa gitu. Nah, kemudian dari sisi governance-nya itu yang menjaga supaya teman-teman ini yang melakukan pekerjaan ini tidak keluar dari jalurnya gitu. Jadi semuanya terarah sampai dengan tujuan selamat. Jadi kalau diibaratkan polisi dong. Polisi, tapi nanti mungkin saya jelaskan lebih lanjut ya. Polisi itu kan terkesan galak gitu ya. Atau auditor. Auditor juga mungkin dia pakem gitu ya, tidak boleh ya tidak boleh gitu. Tapi governance di Digitech itu jadi campuran dengan strategic planningnya. Kita sudah meramu gitu ya, misi-misinya seperti apa, mau ke arah misalnya ke kota A gitu ya, Omdim arahkan kita akan ke kota A, oke, saya terjemahkan mau kapan sampai ke sananya gitu ya, naik apa,
Nah dari situ transit kemana aja, yes orangnya berapa, nah tergantung dari budgetnya juga gitu ya, ketersediaannya apakah nanti naik kereta, naik bis, naik pesawat, nah itu nanti kita tentukan gitu loh, pro consnya apa segala macam dan impactnya tuh apa gitu. Jadi ada prioritas juga di situ. Nah governance-nya menjaga ini seperti rel lah gitu ya, supaya aman, penumpang yang di dalamnya aman, tidak menyalahi etika, tidak menyalahi tata kelolanya, tetap akuntabel gitu ya, yang kuat kita memiliki tata kelola yang baik lah gitu. Jadi kalau di sinergikan jadi semuanya ya what to achieve and how to achieve it responsibly gitu. Jadi dengan tanggung jawab yang benar gitu ya, etikanya baik juga, tata kelolanya juga bagus gitu sih Mas. Oke. Kerjaannya berarti kayak spesifik ya, mengarahkan, memantau, memonitor dan segala macam. Tapi kalau misalnya bicara background-nya Lasda sendiri, apakah memang sebelumnya sudah pernah punya pengalaman di situ atau ini benar-benar role pekerjaan yang baru? Jadi sebelumnya kalau boleh cerita sedikit ya, saya baru bergabung sebenarnya di Sinar Mas Maning yang sekarang jadi Tech Connect itu 14 tahun yang lalu. 14 tahun itu juga sudah diberi kesempatan lah di beberapa divisi. Dan background saya itu dulu sebenarnya sekretaris dan manajemen. Jadi tidak ada background teknologi sama sekali. Nah 4 tahun terakhir ini ada di Digitech. Di Digitech yang saya lihat pada saat itu organisasi baru di eranya COVID ya, pada saat itu berdirinya. Saya melihat memang sepertinya sudah mulai ke arah digitalisasi dan teknologi. Nah, background saya sebagai dulu adalah seorang sekretaris dan manajemen biasa ya. Itu untuk masuk ke dalam teknologi itu butuh belajar lagi kan sebenarnya. Ada tantangan baru lah. Nah, akhirnya bergabunglah di Digitech sejak 4 tahun yang lalu gitu, Mas Flo. Oke. Nah, prosesnya seperti apa tuh? Maksudnya dengan background pendidikan kamu, dengan pengalaman sampai bisa di posisi yang sekarang. Mungkin teman-teman jadi tertarik juga nih, kok dari background sekretaris, manajemen, tiba-tiba di strategic planning and governance di tempat yang menyediakan solusi buat bisnis. Ya, kayak gitu. Karena kan sesuatu yang menarik, journey-nya, dan to certain extent beberapa orang mungkin 14 tahun. Mungkin mereka ngeliatnya lama juga ya, tapi kan dirimu juga pasti merasa bahwa nggak selama itu kok, berasa ada sesuatu hal yang baru mungkin yang bisa di-share ke teman-teman untuk ya ini adalah salah satu peluang untuk memanfaatkan kesempatan yang ada nih, opportunity-nya ada, atau sebelumnya juga kan kamu juga harus membuktikan diri sebagai seorang perempuan di industri yang like it or not, it's a male dominated industry gitu. Mungkin bisa cerita dari angle itu juga. Oke. Bergabung di Digitech memang awalnya lebih kepada pengen tahu ya teknologi saat ini tuh seperti apa, nanti perkembangannya seperti apa. Dengan yang tidak ada background teknologi sama sekali ya, memang banyak cari tahu lah gitu. Kondisi market saat ini seperti apa, industri pertambangan yang membutuhkan teknologi digitalisasi itu seperti apa. Kemudian langsung diterjunkan ke proyek-proyek yang memang harus langsung nyebur lah gitu intinya. Jadi mau nggak mau harus belajar cepat gitu ya, searching, kemudian mengikuti training teknologi itu dan segala macamnya. Akhirnya lama-lama terbiasa dengan jargon-jargon teknologi, kemudian digitalisasi seperti apa. Nah, itu jangan cepat bosen lah untuk belajar. Sebenarnya ya yang paling baik adalah terjun langsung sih Mas Flo gitu. Kalau kayak gitu kita nggak akan pernah paham ya gitu, dan tetap harus baca-baca sekarang yang update seperti apa dan lain-lainnya gitu. Banyak bertanya dengan teman-teman yang memang backgroundnya dari teknologi. Cuman memang Digitech ini backgroundnya tuh bermacam-macam. Jadi ada yang benar-benar pertambangan asli gitu ya, ada yang memang backgroundnya teknologi, ada yang seperti saya yang
bukan sama sekali dari teknologi. Nah, dari situ biasanya kami ada sharing knowledge lah gitu terkait dengan teknologi yang ada sekarang, digitalisasi seperti apa, sampai sekarang kan udah masuk era AI ya. Nah, itu ada sharing knowledge-nya setiap berapa bulan sekali gitu. Jadi ikuti semua alurnya dari mulai planningnya seperti apa, kemudian budgetingnya apa, dari proses procurement-nya sampai eksekusinya sampai implementasinya, sustainability operation-nya seperti apa, itu diikuti semua. Insya Allah bisa tahulah gitu tentang digital teknologi. Oke, tadi total 14 tahun kerja ya? 14 tahun. Pernah berasa bosan nggak? Bosen nggak sih ya, lebih kepada merasa bahwa apalagi yang bisa dicapai gitu, kontribusi apa lagi selain di sini, karena mungkin sebelum di sini di HR ya, itu 4 tahun merasa bahwa saya belajar banyak mengenai fungsi-fungsi lainnya gitu ya, karakter orang, tapi masih di lapisan atasnya lah gitu. Tapi saya kerja di perusahaan pertambangan, tapi belum mengetahui betul nih proses bisnis prosesnya tuh apa gitu kan. Sinarmas Mining dulu kan gitu, pertambangan, tapi saya lebih ke HR-nya. Apalagi jadi ada rasa kegelisahan itu ya, kok saya nggak paham gitu betul-betul apa yang dikerjakan nih teman-teman inti di lapangan tuh seperti apa. Akhirnya ada Digitech dan memang under GEMS, Golden Energy Mines GEMS, belajar banyak di situ, jadinya lebih tertarik lagi, seperti ini loh dunia pertambangan, seperti ini loh prosesnya. Di mereka pun bukan hanya HR kan ya, maksudnya ada intinya juga gitu loh, mulai dari eksplorasi dan lain-lainnya gitu, ada fungsi supportnya juga gitu. Itu semua jadinya tahu tuh gitu. Dari ujung ke ujung. Iya, jadi awal mulanya bukan bosen tapi gelisah gitu ya. Iya, di sini lagi gitu, apalagi ya. Udah nih cukup sih, dirasa cukup enggak gitu, maksudnya apalagi ya, pengen tahu lagi nih. Istilah yang sekarang kepo ya? Ya, kepo, bener. Kepo ya, bener. Nah, tapi 14 tahun kan bukan waktu yang singkat juga ya. Buat kalau misalnya kita ngomongin umur ya udah mau masa-masa ABG tuh, udah mau sweet 17 bentar lagi. Gimana, mungkin bisa cerita ke teman-teman juga nih, gimana caranya menumbuhkan curiosity-nya untuk what's next-nya. I mean like dari seorang Lasda untuk kemudian menumbuhkan what's next. Karena kan kalau cerita mungkin kesannya kayak gampang gitu, yang kayak Lasda teoritis nih, kayak yang in practice atau realita kan it's not that simple gitu. Mungkin dari pengalamannya dirimu sendiri, apa sih yang bisa menumbuhkan curiosity-nya tuh harus tetap ada gitu? Ketemu orang lain di divisi lain. Jadi memang kemarin pengalaman saya tuh sebelumnya kan membuat di divisi KPI ya, SPMO. Itu ketemu divisi-divisi lain gitu ya, orang-orang lain yang karakteristiknya beda, yang pekerjaannya beda. Jadi pada saat pembuatan KPI, mereka ini itu kan konsultasi ya ke kami kan. Saya baca gitu ya, ini bener nggak ya pekerjaannya seperti ini, kok targetnya mudah misalnya ya, targetnya mudah dicapai, atau kok ini targetnya susah sekali dicapainya. Sebenarnya apa yang mereka lakukan? Nah, mau tidak mau ya saya belajar gitu. Jadi ada rasa pengen tahu, tadi kepo tadi, nanya lah gitu, Pak ini mengenai apa sih gitu. Intinya ketemu orang baru, ketemu divisi baru, jangan hanya di zona nyaman. Mungkin kalau pekerjaannya memang di zona nyaman, tapi coba bersosialisasi, baca-baca lagi tentang perusahaan ini sendiri dulu deh gitu ya. Mungkin orang kalau tanya, nggak semua orang mungkin bisa jawab apa yang dikerjakan oleh perusahaan kita gitu. Tapi itu dengan begitu, dengan ngobrol sama orang lain divisi, lain fungsi segala macam, jadi pengen lebih tahu lagi ngerjain apa sih Pak gitu. Ini tuh dampaknya apa kalau misalnya tidak dikerjakan gitu ya. Terus impactnya apa, value added-nya apa. Dari situ tumbuh terus sih Mas Flo. Memang pada saat dulu sebelum di Digitech itu yang saya kerjakan. Ke Digitech pun juga karena
lihat pegang KPI-nya juga, jadi oh ini menarik gitu ya, dan orangnya baru sedikit dulu ya, 4 orang mengerjakan segini banyak project gitu. Kok bisa gitu ya, kok bisa gitu dengan 4 orang. Cobalah ya gitu. Alhamdulillah ada kesempatan bergabunglah di Digitech pada tahun 2020 itu. Udah 5 tahun. 4 tahun di HR berarti 9 tahun. Iya. Nggak berasa. 5 tahun sebelumnya berarti sekretaris atau gimana? Oh, dulu di Digital Planning ini langsung MDP. Oh, Management Development Program. Okay. Terus diambil ke BIT dulu, ada namanya Business Improvement Team. Dan di situ ada PMO, ada fungsi PMO, ada fungsi SOP. Jadi sebenarnya agak nyambung ya. Nah, tadi dari awalnya saya masuknya jadi apa? Sekarang perannya jadi strategic planning. Jadi ada benang merahnya lah gitu. Nah, dari situ pindah lagi dipercaya jadi GMO. Kemudian ke SPMO untuk urus KPI ya, untuk menangani KPI. Kemudian di HR tadi SPMO, kemudian di Digitech. Gitu. Nah, tadi kan kalau misalnya latar belakang berarti development program. Nah, mungkin orang akan bilang, wah Lasda enak bisa masuk ke MT atau development program. Ya memang walaupun mungkin stressful, tapi peluangnya pasti lebih terbuka dibandingin non-MT. Dari sudut pandang Lasda gimana tuh kalau misalnya ada orang ngomong kayak gitu? Sebenarnya sama ya, development program dengan yang tidak development program. Cuman dulu awalnya itu memang kenapa tertarik development program, mungkin karena ada OJT-nya gitu ya, langsung diterjunkan ke lapangan pada saat itu ke BIB gitu. Untuk pandangan orang mengenai development program, tapi banyak juga kok yang berhasil gitu dengan jalur tanpa development program gitu. Banyak caranya juga, bukan berarti Anda tidak bisa kemana-mana gitu ya. Yang pasti tadi curiosity-nya segala macam, mau belajar juga, melihat peluang ya, peluang mana-mana yang bisa dikembangkan untuk mengembangkan diri gitu. Sebenarnya masing-masing, balik lagi lah ke masing-masing gitu ya, bahwa masih mau meningkat atau enggak nih gitu karirnya segala macamnya gitu. Tapi kalau ada orang bicara begitu ya, kita sharing lah, kita lakukan sharing. Tanpa development program, kalian masih bisa ada cara-cara lain yang bisa menuju ke sana gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kayak gitu, mungkin orang akan bertanya lagi, kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan biar let's say tetap tumbuh curiosity-nya, maksudnya enggak? Ya kalau bahasa tren sekarang kan burnout atau bosen. Some say it would be ada orang yang whiner atau tukang ngeluh atau komplain dan segala macam, atau ya mungkin jangan-jangan nggak berasa cocok nih dengan kerjaannya atau dengan lingkungan atau apapun. Lasda kan kayak 14 tahun itu kan buat orang-orang yang baru merintis tuh kayak wow, gimana bisa bertahan ya? 14 tahun maksudnya nggak bukan waktu yang sebentar gitu loh. Tapi jangan nanya saya udah berapa puluh tahun. Gitu. Sempat bertemu di satu divisi ya sebenarnya. Waktu itu gimana Lasda? Kalau dari sisi pekerjaan ya, misal burnout atau segala macam, coba cari partner bicara gitu ya. Kalau memang nggak bisa ke atasannya, kita cari teman yang sepeers dulu gitu ya. Tapi bukan berarti menjelekkan atasan atau dan lain-lainnya. Kalau misalnya mentok ya bisa ke atasannya untuk Pak, saya mau bicara gitu mengenai ini kedepannya seperti apa. Saya masih ada yang perlu dirasa untuk bisa lebih gitu ya. Merasa untuk ini. Jadi sebenarnya memang hubungan kita ngomongnya atasan bawahan atau seperti apa ya, leader dengan ininya, subordinate-nya gitu. Itu penting. Peers juga penting. Makanya mungkin saya balik ke Digitech ya. Syukurnya gitu ya, Om Dim ini orang yang sangat bijak gitu ya. Apapun yang nggak boleh komentar. Jadi bijak lah untuk bisa mendengarkan timnya gitu loh. Jadi timnya juga mau terbuka. Terbuka gitu. Apapun ya
ada batasannya karena kan beda ini ya, harus dibedakan juga pada saat bicara dengan beliau gitu. Ada juga dengan yang peers-nya, kemudian timnya. Jadi sebenarnya lingkungan organisasi kita sendiri nih yang bisa membentuk kita ini seperti apa gitu. Kalau misalnya memang masih ada kegelisahan, ya bicarakan gitu. Bicarakan ke atasan langsung atau mungkin yang dirasa dipercaya gitu ya untuk bisa melakukan ngobrol lah, sharing atau apa, itu better seperti itu gitu. Jadi tetap bertahan. Kalau misalnya merasa memang tidak cocok dengan pekerjaannya, ya bicara gitu. Ini saya mau ada yang lain ya, yang kira-kira saya tuh passionnya di sini gitu. Tapi kalau misalnya memang atasannya pun menutup diri gitu ya, masih ada bapak-bapak HR lah yang bisa diajak bicara gitu kan. Sebenarnya ada business partner juga gitu ya, atau tim HR di masing-masing bio gitu, bisa bicara lah dengan mereka-mereka ini gitu. Yakin punya solusi ya kalau tim HR. Berarti sebenarnya kalau misalnya dari ceritanya Lasda, you have to take control ya with what you want ya. Ya, betul. Kayak gitu maksudnya, karena tadi kan keeping yourself kepo. Yes. Maksudnya alias dalam arti curiosity-nya harus terus ditumbuhkan, terus kayak yang ya keeping yourself updated, belajar terus hal-hal baru, ngobrol ke atasan, dan ya sebenarnya pengen aku mau kemana gitu ya, gue mau kemana gitu, abis ini what's next, karena kan dari tadi what's next, dia kepo melulu, dia curious melulu, jadinya nggak bosen gitu loh. Nah, penasaran pasti temen juga pengen tanya, 14 tahun pindah-pindah itu karena ngelamar IJP atau dibajak atasan lain atau gimana nih ceritanya? Jadi ini Mas Flo yang sekarang kepo ya. Iya dong, ini tujuan saya. Belajar ya, oh, ternyata kepo itu baik ya, nggak semuanya kepo jelek itu ya. Positif, oke. Jadi selama 14 tahun yang betul-betul IJP itu ke Digitech. Jadi tadi 4 tahun ya, hampir 5 tahun lah ya di Digitech. Saya bergabung 2021 lah di Digitech, berdirinya 2020. Tapi saya lihat setahun dulu ya kerjanya seperti apa, 2021 melamar IJP gitu. Nah 10 tahun itu alhamdulillah dipercaya untuk dipindah-pindah tanpa keinginan saya sendiri sebenarnya. Jadi yang ditugaskan saya jalankan gitu. Jadi memang dipilih untuk dipercaya untuk memegang peran di masing-masing tadi divisi itu sih Mas Flo. Jadi bener-bener, jadi kalau ada tanya udah sering interview dong misalnya gitu ya, enggak. Jadi 4 tahun kemarin, jadi 2021 itu yang bener-bener IJP. Interview ya. Iya. Blessing dari atasan gimana tuh respon ketika, nggak tahu, mungkin cerita dari perspektif kamu, apakah kamu kulonun dulu ke atasan, info dulu ke atasan, atau tiba-tiba saya udah diterima loh di tempat yang baru? Mungkin cerita dari kamu. Ini berarti untuk yang IJP ya. Kalau yang sebelum IJP itu memang dari manajemennya Indopasti gitu. Jadi mau nggak mau yang atasan sebelumnya oke, gitu ya, dilepas untuk membantu di divisi lain gitu. Tapi kalau yang IJP ini kemarin memang pastinya ngomong dulu gitu. Walaupun pada saat itu IJP tidak memperbolehkan untuk bicara dulu ya, karena belum pasti. Tapi saya bicara dulu, izinkan saya 1 bulan ini atau 2 bulan ini untuk proses IJP. Karena atasannya kan juga harus bersiap ya. Nanti jangan sampai udah harus pindah, udah boleh pindah nih ke tempat baru. Belum ada pengganti. Iya, belum ada pengganti. Kan kecewa ya, saya nggak mau meninggalkan rasa kecewa lah di divisi sebelumnya. Jadi mau nggak mau ya harus, makanya tadi ya patah hati ya. Iya, nanti kaget gitu kan, wah kayak waduh, ada petir segala macem gitu ya, ini mau gimana, belum ada pengganti. Saya menghindari itulah, menghindari konflik. Terus saya ngomong bersiap, ya pasti ditanya suksesornya siapa kalau nanti pindah gitu, karena dia udah ada bersiap kan. Jadi saya juga bisa mempersiapkan suksesornya, iya ya. Gitu. Jadi tidak meninggalkan bekas luka, kecewa di departemen sebelumnya. Karena kalau udah kayak gitu, kalau ada timbul kecewa biasanya
omongannya bisa nggak enak ya nanti ke depannya, bahwa ya saya dari 14 tahun ini mau meninggalkan jejak baik lah gitu di masing-masing divisi yang saya tinggalkan dulu gitu. Oke. Nah itu mungkin yang bisa dijadiin masukan buat teman-teman juga. Maksudnya kalau misalnya udah bosan, mungkin kalau nuwun lah ya, let's say ngasih tahu dulu, atau yang tadi Lasda bilang, komunikasi, Pak, Bu, abis ini what's next, what's for me gitu. Atau ya selain itu, selain ngebebanin atasan adalah dari diri sendiri juga belajar. Kayak tadi baca-baca, oh ini menarik, and I think it's one of our extra miles juga ya. Nggak cuma ngerjain administratif atau it's like compiling things, but ketika membaca menumbuhkan kekepoan yang positif gitu. Oke. Nah, sekarang udah nikah? Sudah, alhamdulillah udah punya anak 2. Kita bicara kalau misalnya perempuan udah nikah, udah punya anak, trennya tuh macem-macem kan ya sekarang, kayak yang prioritasnya berubah lah, berbeda lah. Nah, kan kamu kalau dari cerita kamu kayak yang selalu kepo, selalu masih penasarannya tinggi, apalagi nih terus cari tantangan baru dan segala macam. Nah, gimana tuh menyeimbangkan antara peran kamu sebagai istri dan ibu di rumah dengan peranan di pekerjaan yang mungkin jadi ibu buat cowok-cowok di tempat kamu sekarang? Iya. Udah mulai berubah ya mukanya ya kalau ngomongin keluarga ya. Iya. Tertarik gitu ya untuk ngomongin ini. Memang nggak mudah ya. Udah pasti nggak mudah. Jadi memang saya gabung tadi awal 2011 itu sudah dengan suami saya, tapi belum menikah gitu ya. Jadi beliau tahu persis apa yang saya kerjakan mulai dari masuk sampai dengan 14 tahun ini. Jadi sudah berkompromi, banyak melakukan perjalanan dinas, bekerja sampai dengan larut malam misalnya gitu ya. Iya, memang diperlukan gitu. Dan lain sebagainya lah yang menyita waktu ya. Dan akhirnya memang memutuskan menikah. Beliau tahu konsekuensinya, beliau tahu bagaimana cara titik tengahnya seperti apa gitu, ya kita jalani gitu ya. Kemudian punya anak, pasti ada yang berubah dari situ prioritasnya gitu ya, tapi memang tidak bisa 100% waktunya itu untuk pekerjaan, 100% juga untuk keluarga. Paling tidak energi emosionalnya yang 100% untuk keduanya lah gitu. Nah, peran suami, alhamdulillah di sini penting banget ya, bisa ada bantu lah gitu di peran istri gitu, tapi tidak menyalahi yang seharusnya ya. Jadi kalau ada yang bisa didelegasikan, suami ambil alih, tapi saya juga harus ada di momen-momen penting anak supaya masih ada sosok ibu di situ. Nah, menyeimbangkannya mungkin prioritas. Jadi ada yang memang harus saya lakukan di pekerjaan, ya saya lakukan di pekerjaan. Tapi ada suatu waktu yang memang harus hadir di keluarga, saya akan hadir gitu di sana. Nah, tadi balik lagi ya, Om Dim bijaksana sekali gitu. Misalnya, Om Dim saya tanggal sekian sampai tanggal sekian, di bulan sekian itu saya tidak bisa melakukan perjalanan dinas karena waktunya anak ujian misalnya. Oh, sangat bijak gitu untuk iya oke gitu. Tidak melakukan perjalanan dinas bukan berarti tidak bekerja toh gitu kan, hanya tidak bisa melakukan perjalanan dinas gitu karena harus mengajari anak gitu langsung. Yang penting diinfo jauh-jauh hari sebelumnya ya? Iya, jadi sudah kan biasanya kalau sekolah ngirim ya miss-nya gitu, ngirim bahwa bulan sekian sampai tanggal sekian itu ada ujian, saya pasti langsung info gitu. Kayak gini, mohon maaf ya gitu ya Om Dim bahwa nggak bisa kemana-mana gitu, tapi tetap bekerja di rumah gitu, harus ke kantor ya ke kantor, tapi pada saat malam ya mengajari anak gitu. Nah, itulah energinya yang diseimbangkan. Jadi ketika mau tidur malam, pekerjaan selesai, teman-teman nyaman, lihat anak-anak tidur dengan nyaman,
puas gitu ya. Pasangan juga jangan lupa. Oh iya. Tuh kan tadi bilang mendelegasikan ke pasangan tiba-tiba. Iya Bapak gitu ya. Sudah bantu selama 1 hari ini, yang mungkin besoknya kita mau apa lagi gitu. Itu pasti ada pillow talk dulu lah ya dengan suami. Pagi-pagi juga, oh hari ini kemana segala macem gitu. Memang ada kesamaan sebenarnya mengelola tim dengan mengelola anak gitu. Jadi Kurang lebih sama ya. kurang lebih sama memang, prioritas, kemudian karakternya berbeda-beda. Bagaimana mereka ini merasa, di keduanya ya, teman-teman di Digitek ini merasa nyaman dengan sosok perempuan, ada perempuan satu ini nih gitu ya di sini, yang satunya dengan sosok ibunya gitu. Berbeda-beda karakter, mungkin ada friksi, mungkin ada berantem ya, pasti ada berantemnya, yang satu juga ya di pekerjaan seperti itu. Bagaimana kita mengharmonisasi lagi nih supaya mereka selaras lagi, tujuan akhirnya apa gitu kan. Sama ya, misalnya suami juga menurunkan tujuan kita nanti ke depan seperti ini gitu ya, berarti kan misinya ini, anak sekolah ini segala macam. Sama di pekerjaan juga seperti itu, tujuannya ke sana. Oke, kita pecah lagi misi-misi. Sebenarnya sama gitu, cuman menyeimbangkannya yaitu energi emosionalnya yang 100% lah. Kalau waktu mungkin nggak bisa. Ya waktu sehari ya 24 jam. 24 jam ya. Nggak ada plusnya. Nggak ada, betul. Oke. Tapi kalau misalnya dari cerita kamu kan kesannya smooth ya? Iya nggak sih? Yes. Kayak kesannya lancar gitu, kayak hidupnya Lasda baik-baik aja, dapat pasangan yang memahami dan menerima diriku apa adanya dan bahkan mau bantuin. Tapi mungkin buat teman-teman lain nih Lasda yang mungkin mulai baru merintis atau di tengah-tengah, ada tips yang bisa di-share nggak ke mereka yang simple dan praktikal? Karena kan orang-orang kayak ya udah, we don't need teori, we just need simple things yang kita bisa terapin di sehari-hari. Walaupun tadi mungkin udah disampaikan ya, keeping yourself curious, tapi kan gimana caranya? Mungkin buat teman-teman 2 atau 3 tips praktis untuk biar bisa menjaga semuanya kayak smooth di cerita kamu gitu loh. Tipsnya ya, kalau tadi tetap kepo, sebenarnya iya tetap cari tahu sih Mas Bro. Maksudnya bersosialisasi itu penting ya. Itu sih intinya, bahwa orang yang kalian kenal tuh bukan hanya di lingkungan kalian, di organisasi kalian, tapi cobalah bersosialisasi dengan orang lain, divisi lain. Itu sih langkah kecil dulu lah gitu ya, keluar dari zonanya sendiri. Itu yang paling penting lah. Pertama, ketemu orang, bicara segala macam. Oh, di sana itu seperti ini, kok di tempat saya enggak misalnya ya. Tapi bukan untuk membandingkan, supaya kok di sana bisa, di sini ayo kita bisa juga gitu. Sebenarnya dari simpel itu aja sih, nggak perlu yang berat-berat sebenarnya. Dari pekerjaan juga dicek ulang ya setiap harinya, itu pasti kita mau ngerjakan apa, planningnya tercapai apa tidak, berarti ada yang salah atau tidak, dilihat lagi, oh berarti besok harusnya seperti ini gitu. Jangan mengulangi kesalahan yang sama gitu. Keluarlah dari zona nyaman. Misalnya, oh taunya saya dia lagi gitu ya, ke dia lagi gitu. Kemana-mana maunya bareng dengan timnya aja gitu. Coba deh gitu, ikuti program ini kan banyak ya, program HR ya. Ada Tuesday Coffee, ada apa gitu. Coba membaur, coba melihat di sana tuh ternyata luas, bukan hanya mining, ada non-mining. Bisa tahu lagi pekerjaan di sana apa, itu aja. Dari itu dulu deh langkah kecilnya. Dari situ, oh iya ya ternyata begitu gitu. Oh masa sih gitu. Pasti kan ada timbul pengen tahu gitu. Nah, seimbangnya juga di keluarga juga sama lah ya. Komunikasi, intinya komunikasi sih. Jangan sampai miskomunikasi, karena akar masalah dari semua friksi itu biasanya miskom itu sendiri. Dan teman-teman mungkin atau yang nonton atau yang dengerin, Lasda ini sangat go win. Nggak berasa ya?
Enggak. Kita nggak harus ngomong bahwa contoh go-winnya gimana, but I think go-win banget gitu lah. Grit kan kita bicara perseverance, 14 years. Kurang lama apa lagi? Ya, untuk di sini ya. Iya kan, maksudnya dengan dinamika yang ada, tadi kamu juga cerita, kamu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan hal-hal baru, cari peluang, jaga komunikasi sama atasan, asertif, it's part of a grit, tanpa kita harus nyebut kan. Tapi kita simpulin aja biar teman-teman kayak yang, oh iya ya, ternyata emang kayak begitu, dan mencoba bertahan tapi dengan kekepoan, dengan collab dengan orang lain, dengan gerecokin orang lain. Collab kan nggak harus yang serius, main is part of collaboration. Sama pasangan dia kolaborasi juga, sama atasan dia juga kolaborasi juga, dan I think salah satu yang tadi dibilang adalah dengan dia komunikasi, asertif, proaktif, tujuannya kan biar sama-sama menang, baik di rumah maupun di kerjaan. Nggak sadar ya? Iya. Pinter nggak aku? Inilah kenapa jadi ini ya. Jadi apa? Terkenal. Bisa aja. Nah, tanpa terasa ngobrol-ngobrol, walaupun dia awalnya kelihatan tegang, nggak tahu. Sekarang udah lebih rileks. Relax karena Mas Flo ini kepo juga ternyata ya. Bisa ambil pertanyaan dari sisi manapun gitu. Iya, memang harus kayak begitu. Nah, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Tapi sesi kali ini kita ngupas tuntas Lasda, nggak cuma kerjaan, tapi juga gimana dia bertahan 14 tahun. Sebenarnya nggak cuma bertahan, I mean like bisa accelerate, leverage herself further dengan baik, dengan memanfaatkan peluang, momentum, network, dan segala macam dari background yang mungkin orang lihatnya sekretaris, terus tiba-tiba strategic planning and governance. Iya, di teknologi juga ya. Iya, kayak sesuatu yang beda. Kayak orang kayak, hah, dari sekretaris bisa strategic planning and governance. Walaupun mungkin tadi ya 14 tahun ya lumayan juga, tapi kan when you persevere dan kemudian ya endurance-nya oke, kayak lari maraton gitu, kuat, bisa mencapai titik ini. Dan harapannya sih kasih inspirasi dan motivasi buat teman-teman bahwa seorang perempuan udah nikah, punya anak berapa? 2 lagi kan, kebayang dong pusingnya punya anak 2, kalau misalnya jadwal ulangan, jadwal ujiannya beda-beda, belum nanti sekolah nih, mau sekolah kemana, di dalam negeri, di luar negeri. Kayak gitu. Mulai kepikiran. Iya, ya kan? Udah mau SMP nih. Mau SMA, perguruan tinggi, mau negeri, swasta, luar negeri, harus cari beasiswa atau enggak. Banyak kan nanti PR-nya. Tapi tetap menunjukkan bahwa ya mudah-mudahan sih kalau misalnya ketemu Lasda, dia nggak dalam kondisi lagi merengut atau lagi cembetut atau stres karena kerjaan. Kalau stres berarti karena Om Dim. Kita Om Dim kayaknya kesandung nih, kita sebut berapa kali di sini. Jadi buat seorang perempuan nggak ada yang nggak mungkin. Lasda udah berbagi ceritanya. Thank you banget sudah meluangkan waktu hari ini, sudah berbagi pengalamannya. Semoga tetap sukses dan tetap bisa zen. Bisa, maksudnya dengan ceritanya tadi kan kayak kesannya semuanya baik-baik aja gitu lah. Semoga teman-teman bisa yang mendengarkan atau yang menonton langsung, walaupun cita-cita kita mau apa? Mau kurus ya kita ya? Iya. Mau langsing ya? Makan terus. Cita-citanya mulai dari besok kan gitu. Diet mulai dari besok terus ya. Kapan mulai? Apalah. Semoga dapat insight bahwa memang butuh waktu, butuh proses, tapi ya kendalinya ada di diri sendiri ya. Semuanya di diri sendiri, dan mudah-mudahan dapat pasangan yang oke juga, yang suportif. Karena kalau nggak susah. Iya. Tapi bisa dicari titik tengahnya tetap. Gitu.
So, kita say goodbye ke teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode People Story berikutnya. Semoga cerita dari Lasda hari ini kasih inspirasi dan kasih motivasi buat teman-teman. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you Mas Flo. Yuk, thank you juga Lasda. Bye-bye.